Halo Sobat Maritim, Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah perairan di laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi, yang terdiri dari perairan kepulauan dan teritorial, serta perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEEI. Kondisi perairan yang sangat luas ini memberi Indonesia potensi sumber daya hayati yang cukup besar. Salah satunya potensi budidaya perikanan laut yang luar biasa. Sobat Maritim, tahukah kalian bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan budidaya perikanan di laut adalah bila lingkungan airnya mempunyai kualitas yang sesuai bagi kehidupan ikan dan biota air pada umumnya. Mengapa kualitas air ini sangat penting? Karena seluruh kehidupan biota air sangat bergantung pada kondisi air, antara lain untuk kebutuhan respirasi, keseimbangan cairan tubuh, proses fisiologis, serta ruang gerak. Kebutuhan kondisi air ini sangat berpengaruh pada pengkondisian kualitas yang sesuai dengan kebutuhan biota air. Nah, pentingnya air sebagai media kehidupan ikan, sehingga faktor parameter kualitas air sangatlah menentukan keberhasilan proses budidaya ikan di suatu perairan. Dari tadi kita sudah membahas pentingnya kualitas air. Sebetulnya, apakah pengertian kualitas air itu? Kualitas air merupakan sifat-sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain di dalam air. Kualitas air menentukan keberadaan berbagai jenis organisme yang ada dalam ekosistem perairan. Nah, jika Sobat Maritim sudah memahami arti penting kualitas air, sekarang kita simak dampak kualitas air terhadap keberhasilan budidaya. Sobat Maritim, kualitas air sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan keberhasilan budidaya ikan. Air yang berkualitas baik akan menghasilkan ikan yang sehat, bergerak aktif, dan tumbuh besar dengan sempurna. Sebaliknya, jika ikan hidup di kualitas air yang buruk, apa yang akan terjadi? Ikan tidak akan tumbuh dengan sehat, cenderung mudah sakit, pasif, lambat pertumbuhannya, sehingga akan berpengaruh buruk terhadap hasil panen. Sobat Maritim, ada 3 faktor kualitas air yang sangat menentukan terhadap tingkat keberhasilan budidaya perairan, yaitu faktor kimia, faktor fisika, dan faktor biologi. Parameter kimia, fisika, dan biologi ini memiliki keterkaitan faktor yang saling mempengaruhi kualitas air. Dan tingkat kualitas air inilah yang akan menjadi penentu keberhasilan budidaya perairan. Kualitas air mempunyai peran yang sangat penting pada keberhasilan budidaya ikan. Sebagai media hidup ikan dan biota air lainnya, berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan pertumbuhannya. Dan pada akhirnya, pelaku budidaya dapat menghasilkan panen ikan berkualitas. Sobat Maritim, air memiliki karakteristik fisika, kimia, dan biologis yang sangat mempengaruhi kualitas air tersebut. Oleh sebab itu, mengelola air tentunya mengacu kepada beberapa parameter, sehingga kita dapat mengetahui apakah air tersebut layak untuk digunakan pada budidaya ikan. Biota air atau ikan yang dibudidayakan tentunya membutuhkan kualitas air yang sesuai dengan habitat di mana hidup. Sekarang kita akan pelajari faktor kimia yang mempengaruhi kualitas air. Parameter kimia untuk mengukur kualitas air merupakan indikator kimia berdasarkan zat kimia terlarut yang dapat dilihat dari berbagai macam faktor kimia. Unsur kimia yang mempengaruhi kualitas air berasal dari 2 sumber. 1. Unsur anorganik, yaitu bersumber mineral dari alam. 2. Unsur organik, yaitu hasil pembusukan makhluk hidup. Jadi, kalau kita melihat air bukan hanya melihat kejernihannya saja,
Tetapi di dalamnya rupanya terkandung berbagai unsur kimia yang bermanfaat bagi kehidupan ikan. Selanjutnya, mari kita lihat apa saja yang termasuk dalam faktor kimia agar kualitas air dapat terjaga secara baik selama proses budidaya ikan. Faktor kimia yang pertama adalah pH atau derajat keasaman. Standar pH yang dibutuhkan pada sebagian besar biota air adalah 7,0 sampai 8,5. Pada pH 8,0 sampai 8,5, apabila air menjadi asam, maka ikan akan mengeluarkan banyak lendir yang mengganggu pernafasan. Untuk itu, perlu dilakukan pengukuran kualitas air secara berkala untuk menjaga kualitas air pada kondisi yang normal. Alat ukur yang dapat digunakan antara lain indikator tetes, kertas lakmus, dan pH meter. Faktor kimia berikutnya adalah dissolved oxygen atau biasa disebut DO. DO atau oksigen terlarut dalam air merupakan faktor kritis bagi budidaya ikan. Oksigen merupakan kebutuhan pokok bagi biota air pada umumnya. Udara di atmosfer mengandung oksigen sebanyak 20,95% dari volume udara. Faktor kimia berikutnya adalah salinitas. Salinitas air adalah konsentrasi dari total ion yang terdapat di dalam perairan. Pengertian salinitas air yang sangat mudah dipahami adalah jumlah kadar garam yang terdapat pada suatu perairan. Salinitas air dapat dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat yang disebut dengan refraktometer atau salinometer. Satuan untuk pengukuran salinitas air adalah satuan gram per kilogram atau PPT. Nilai salinitas air untuk perairan tawar biasanya berkisar antara 0 sampai 5 PPT. Perairan payau biasanya berkisar antara 6 sampai 29 PPT. Dan perairan laut berkisar antara 30 sampai 35 PPT. Nah, Sobat Maritim, agar ikan dapat tumbuh dengan baik sejak masa benih, saat masa pemeliharaan, hingga ikan menjadi besar sampai ukuran konsumsi, maka diperlukan kondisi kualitas air yang ideal bagi ikan untuk tumbuh sehat. Secara umum dapat disimpulkan indikator parameter kimia yang ideal ditunjukkan oleh gambar berikut. Sobat Maritim, dengan menjaga kestabilan unsur kimia di dalam perairan akan menjaga terciptanya kualitas air yang baik. Hal ini berpengaruh tentunya kepada kestabilan unsur kimia pada tubuh ikan itu sendiri. Jaga perairan kita agar tidak tercemar ya, sehingga kualitas air tempat budidaya ikan laut tetap terjaga. Selain faktor kimia, tak kalah pentingnya berpengaruh terhadap kualitas air adalah faktor fisika. Faktor fisika juga merupakan faktor penentu keberhasilan budidaya ikan di perairan. Parameter fisika kualitas air merupakan indikator yang dapat diamati dari ciri-ciri fisiknya, yaitu cahaya, suhu, kecerahan, kekeruhan, dan warna air. Sifat-sifat fisika air ini merupakan faktor pemisah antara lingkungan udara dan lingkungan air. Faktor fisika ini mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupan organisme di dalam air. Faktor fisika pada kualitas air sangat dipengaruhi oleh 1. Cuaca, 2. Intensitas cahaya matahari, 3. Bahan-bahan padatan tersuspensi, 4. Plankton. Parameter fisika kualitas air merupakan indikator yang berkaitan dengan penglihatan, sentuhan, rasa, ataupun bau. Parameter fisika yang pertama adalah suhu. Lingkungan hidup organisme air relatif tidak begitu banyak mengalami fluktuasi suhu dibandingkan dengan udara. Hal ini disebabkan panas jenis air lebih tinggi daripada udara.
Biota air memerlukan suhu yang stabil atau fluktuasi suhu yang rendah. Agar suhu air suatu perairan berfluktuasi rendah, maka perlu adanya penyebaran suhu. Untuk budidaya secara umum, suhu yang cocok untuk kegiatan budidaya biota air antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Faktor fisika berikutnya adalah kecerahan. Kecerahan air merupakan pengukuran daya tembus cahaya sinar matahari ke dalam air. Pengukuran kecerahan air dapat dilakukan dengan menggunakan lempengan atau kepingan Secchi disk. Satuan untuk nilai kecerahan dari suatu perairan dengan alat tersebut adalah satuan meter atau sentimeter. Kecerahan yang tinggi mengakibatkan komoditas budidaya perairan cenderung mudah stres dengan intensitas cahaya yang masuk lebih tinggi, sehingga tentunya berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup komoditas budidaya tersebut. Faktor fisika berikutnya adalah warna air. Warna air sangat ditentukan terutama oleh kelimpahan plankton yang ada di perairan tersebut. Dari warna air ini secara umum bisa ditentukan kelimpahan plankton yang ada, sehingga dari warna perairan yang disebabkan plankton bisa diamati. Apakah kelimpahan plankton yang ada merupakan yang bermanfaat atau merugikan bagi komoditas perairan? Faktor fisika berikutnya adalah kekeruhan. Masuknya cahaya matahari ke dalam air dipengaruhi juga oleh kekeruhan air atau turbidity. Sedangkan kekeruhan air menggambarkan tentang sifat optik yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam perairan. Sobat Maritim, secara umum dapat disimpulkan bahwa indikator parameter fisika yang ideal ditunjukkan oleh gambar berikut. Sobat Maritim, keanekaragaman hayati di dalam laut begitu tingginya. Ribuan bahkan jutaan makhluk hidup di dalam air. Mereka saling mempengaruhi di dalam ekosistem perairan. Oleh sebab itu, mengelola air tentunya mengacu kepada beberapa parameter biologi. Sehingga kita dapat mengetahui apakah air tersebut layak untuk digunakan pada budidaya ikan. Salah satu parameter kualitas air yang berpengaruh terhadap kehidupan ikan itu sendiri adalah faktor biologi. Parameter biologi kualitas air merupakan indikator kualitas air berdasarkan makhluk hidup yang hidup dan mempengaruhi kualitas air itu sendiri. Jika Sobat Maritim melihat air dengan berbagai warna, misalnya hijau, biru, bahkan kecoklatan, ternyata di dalamnya terdapat makhluk hidup yang bermanfaat bagi kehidupan ikan. Nah, kira-kira makhluk apa saja yang dibutuhkan ikan untuk tumbuh sehat? Kelimpahan plankton yang terdiri dari fitoplankton dan zooplankton sangat diperlukan untuk mengetahui kesuburan suatu perairan yang akan dipergunakan untuk kegiatan budidaya. Plankton pada umumnya sangat peka terhadap perubahan lingkungan hidupnya, seperti suhu, pH, salinitas, gerakan air, cahaya matahari, dan lain-lain. Baik untuk mempercepat perkembangan atau yang mematikan. Faktor biologi berikutnya adalah bentos. Bentos adalah organisme yang hidup di dekat dasar sungai atau dikenal sebagai zona bentik. Mereka hidup di dekat sedimen baik itu batu, lumpur, pasir, dan lain-lain.
dan beradaptasi dengan tekanan air dalam serta arus perairan yang deras. Bentos merupakan organisme perairan yang keberadaannya dapat dijadikan indikator perubahan kualitas biologi perairan sungai. Selain itu, organisme bentos juga dapat digunakan sebagai indikator biologis dalam mempelajari ekosistem air. Faktor biologi berikutnya adalah nekton. Nekton adalah kelompok organisme yang tinggal di dalam kolom air atau water column, baik di perairan tawar maupun laut. Faktor biologi berikutnya adalah neuston. Neuston adalah istilah untuk organisme yang mengapung di atas air atau epineuston, atau tinggal tepat di bawah permukaan atau hyponeuston. Neuston terdiri dari beberapa spesies ikan yang senang hidup di atas permukaan air, seperti ikan terbang. Contoh lain neuston adalah kumbang, protozoa, bakteri, laba-laba, serangga air dan Physalie, man-o-war atau jellyfish. Faktor biologi berikutnya adalah perifiton. Istilah perifiton diartikan sebagai sekumpulan organisme berukuran mikro yang menempel atau menetap pada suatu substrat. Kelompok ini bergerak lambat atau merayap atau merangkak pada substrat tersebut. Sobat Maritim, secara umum dapat disimpulkan bahwa indikator parameter biologi yang ideal ditunjukkan oleh gambar berikut.